langsung baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Qad huruf tahqiq, makanya dalam tafsirnya disebut lit tahqiqi. Jadi qad itu untuk penjelas, sungguh biasa diartikan begitu. Na'lamu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, kami mengetahui. Nah, berarti butuh objek, butuh maf'ul. Kami mengetahui apa gitu kan. Maka di depannya dibaca maf'ul, cuman maf'ulnya berbentuk kalimat. Biasanya maf'ul bi ya isim yang nasab. Nah, ini mah berbentuk kalimat. Taunya dari mana? Karena ada inna. Kalau ada inna berarti ada isim inna dan ada khobar inna, dan itu adalah kalimat. Jadi maf'ulnya berupa kalimat. Innanya huruf nasab dan taukid, huknya domir muttasil sebagai isim inna. La yahzunuka itu la-nya namanya muzahlikoh, lam muzahlikoh, lam yang berada pada khobar inna. Nah, seperti contohnya innallaha la ghafurun. Nah, itu namanya la muzahlikoh. Innallaha la ghafurun. Cuman ini ketemunya fi'il la yahzunu, la-nya lam zahlikoh. Yahzunu fi'il mudhari, domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kaknya domir muttasil kalau nempel ke fi'il jadi maf'ul bi. Alladzi, nah itu isim mausulnya berarti jadi fa'il dari yahzunu. Karena yang jadi fa'il isim mausul berarti butuh silah. Yaquluna, nah, ini fi'il mudhari, fa'ilnya hum, yaquluna. Nah, dilanjutkan dengan tafsirnya laka, la-nya huruf jar, ka-nya domir muttasil sebagai majrur. Minat takdzibi, itu takdzib itu asal katanya kadzdzaba yukadzibu takdzib. Jadi asal fi'il madinya ada tasdidnya. Kadzdzaba berarti mendustai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau nggak pakai tasdid itu mendustai dirinya. Jadi antara mulut dengan hatinya berbeda. Kalau ini takdzib itu asal katanya ada tasdidnya. Kadzdzaba yukadzibu takdzib. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun takdzibun. Tuh, jadi asal katanya kadzdzaba berarti mendustai Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi la-nya tadi lam muzahlikoh, yahzunu fi'il mudhari. Kemudian ka-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih, muqaddam boleh. Alladzi isim mausul. Nah, ini isim mausulnya sebagai fa'il. Karena yang jadi fa'il isim mausul berarti ketemu silah. Nah, itu silahnya yaquluna fi'il mudhari, fa'ilnya hum. Yaquluna. Nah, itu dilanjut dengan tafsirnya. La huruf jar, ka domir muttasil sebagai majrur. Minat takdzibi, min huruf jar at-takdzibi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Jadi kalau dibaca yaquluna laka minat takdzibi itu silah mausul. Jadi kalau diartikan qad sungguh
litahqiqi untuk memperjelas ya, atau untuk kejelasan. Na'lamu kami mengetahui. Nah itu kami mengetahui belum sempurna kalimat, makanya kalimat di depannya sebagai maf'ul bi karena diawali dengan inna. Sesungguhnya dia, dianya itu siapa? Ai asya'ni, bacanya asya'ni. Sesungguhnya dia, nah gitu. Dianya apa? Asya'ni. Asya'ni itu boleh diartikan keterangannya, keadaan gitulah. Hal ini boleh atau perkara itu boleh. Jadi maknanya itu keadaan. Sesungguhnya keadaan gitu boleh. Sesungguhnya keadaan dia. Jadi huknya tuh ai asya'ni itu maksudnya. Layah zunuka, sungguh, lahnya itu muzahliko diartikannya sungguh. Yahzunu, berarti kalau yahzunu domirnya huwa itu belum bisa menjadi fa'il kan? Fa'ilnya alladhi. Iya, sungguh akan membuat sedih dirimu. Yahzunuka, jadi sungguh yahzunu akan membuat sedih ka dirimu. Nah itu. Ada lanya Ustaz tetap aja. La yahzunuka. Iya, la yahzunuka gitu kan. Itu laknya sungguh. Iya, karena muzahlikot tadi. Yahzunu membuat sedih, akan membuat sedih ka dirimu. Nah itu kan fa'ilnya belum tuh, itu fa'ilnya depannya. Alladzi, jadi orang yang yakuluna, mereka mengatakan atau mereka berkata laka kepadamu. Ngomong apa? Minat takdzibi, berupa kedustaan atau berupa kebohongan. Nah itu minnya namanya lil bayan ya. Jadi berupa kebohongan. Nah karena pakainya takdzib berarti berupa kebohongan tentang Allah dan Rasulnya. Karena asal katanya kadzdzaba, pakai tasdid. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Kadzdzaba yukadzibu takdzib. Begitu ya. Jadi sungguh akan membuat sedih dirimu orang yang gitu jadinya. Alladzi yaquluna, orang yang mereka mengatakan laka kepadamu minat takdzibi, berupa suatu kebohongan atau kedustaan ya. Baru disambung fa innahum la yukadzibunaka. Itu fa-nya masih atop. Inanya huruf nasab dan taukid, humnya domir muttasil sebagai isim inna. Laknya nafi, yukadzibuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ka domir muttasil sebagai maf'ul bi. La yukadzibunaka itu sebagai khobar inna. Jadi fa innahum, maka sesungguhnya mereka la yukadzibunaka, mereka tidak mendustaimu, mereka tidak membohongimu. Fisiri, nah itu fisiri dalam kesendirian boleh, dalam kesunyian juga boleh, dalam kesendirian. Fisiri, li ilmihim, karena pengetahuan mereka. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka la yukadzibunaka, mereka tidak mendustaimu. Fisiri dalam kesunyian, kesendirian, dalam kerahasiaan juga boleh sir kan. Li ilmihim, terhadap ilmu mereka atau terhadap pengetahuan mereka. Annaka sodikun, annaka bahwasanya dirimu. Nah itu anaknya akhwat ina kan, makanya kannya domir mutasil sebagai isim an. Bahwasanya dirimu sodikun
adalah orang yang jujur, gitu. Orang yang benar juga boleh. Wa fi qiraatin bitakhfifi. Nah, dalam qiraat lain bitakhfifi, tidak pakai tasdid. Jadi tidak pakai tasdid. Wa fi qiraatin bitakhfifi. Takhfif itu artinya ringan ya. Kalau ringan itu nggak pakai tasdid. Kalau pakai tasdid sakilah, berat. Wa fi qiraatin, dalam qiraat lain bitakhfifi, dengan menggunakan tasdid, maksudnya begitu. Ai layan sibunaka. Layan sibunaka. Yan sibu fiil, yan sibuna fiil mudhore, fa'ilnya hum, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Ilal nah yang bingung yang kayak gitu. Yang jelas isim ya kan, isim karena dimasuki huruf jar. Nah, gitu. Jadi ilal mana sih? Ilal kaji wa ilal kadza. Ilal. Kadapi kan. Nah, Kan ilah. iya. Jadi kalau kadibun, dibaca kadibun itu namanya isim mubalaghah. Oh. Isim mubalaghah. Jadi banget dustanya. Itu kadibun. Itu isim mubalaghah ya. Isim mubalaghah itu isim yang artinya maha, artinya lebih. Ya. Ada kadzabun, itu isim mubalaghah juga. Nah, ini kadibun, pendek semua, itu isim mubalaghah. Maknanya banget dustanya. Jadi kelewat dusta itu. Jadi tiada hari tanpa dusta. Pakai jar nggak apa-apa Ustaz. Gimana Pak? Ila itu bukan jar. Kalau ila iya. Depannya kan huruf jar maksudnya. Heeh. Kenapa enggak Kalibin. Oh iya, enggak. Kadibun enggak, maksudnya kadibun sebelum dimasuki al gitu kan. Kadibun itu namanya isim mubalaghah. Oh. Itu isim yang bermakna lebih. Jadi tidak sekedar dusta tetapi maha dusta. Jadi dustanya sudah menjadi karakter. Ya. Sudah menjadi apa ya? Sarapan sehari-hari lah, makanan sehari-hari gitu. Iya, udah menjadi watak, sampai menjadi watak. Itu kadibun. Nah, kalau dimasuki al berarti kan tidak boleh tanwin kan? Nah, maka dibaca mana tadi? Ilal kadibi. Ya, jadi ini gitu. Ilal kadibi. Asalnya kadibun. Ilal kadibi. Gitu. Mana sih tadi? Ini kan wa fi qiraatin bitakhfifi. Ada qiraat lain membacanya tidak pakai tasdid. Takhfif itu artinya ringan, nggak pakai tasdid. Nah, ini maknanya ai la Yang sibunaka. ini belum tadi ya? Udah. Eh? Udah. Udah. Layan sibunaka. Berangkat kajibu. Ilal kadzibun. In fa'ala ini tuh. In fa'ala yan fa'ilu. Yan sibuna. Oh enggak, ini mujarod ya. Yan sibunaka ilal kadibi. Ya. Jadi maknanya layan sibunaka ilal kadibi. Apa itu artinya? Mereka tidak apa itu? Bentar. Yang sibu nasab, saya lihat kamusnya nasab. Kalau nasoba kan nasob. Lupa.
menuduh. Mereka tidak menuduhmu sampai kepada dusta, maksudnya begitu. Ilal kadibi. Mereka tidak menuduhmu sampai kepada dusta. Walakinnaz zalimina. Ini wawunya itu dulu. Walau ini ada lakon. Ya, ini wawunya berarti baru ya, istiqnaf. Lakinnaz zalimina. Lakinna itu biasanya isim lakinanya itu domir muttasil. Nah, ya, biasanya. Nah, ini ditempati isim zohir. Jadi maknanya itu beda. Innahu sama innallaha itu beda. Padahal sama-sama Allah. Misalkan ada lafaz innahu kana tawwaba, itu pakainya domir ya. Nah, ada juga innallaha ghafurur rahim. Itu setelah inna, itu isim inanya itu berbentuk zohir, berbentuk isim yang nyata. Itu berbeda, maknanya berbeda, lebih tegas dengan isim yang nyata. Nah, seperti ini. Di sini orang zolimnya itu disebut. Berarti lafaz zolim itu menempati domir. Ya, itu artinya begitu. Jadi aslinya walakinnahum. Itu. Akan tetapi mereka, gitu. Tapi ini akan tetapi orang-orang zolim, jadi disebut nyata gitu. Itu maknanya berbeda. Disebut nyata. Ya. Jadi sesungguhnya, biasanya itu kan, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Innahu kana tawwaba gitu. Tapi kalau disebut lafaz Allahnya itu berarti maknanya lebih beda gitu, sama dengan ini. Akan tetapi orang-orang zolim gitu. Makanya dalam tafsirnya disebut itu. Wado'ahu, dia menempatinya maudiul mudmari. Maudi apa maudia ya? Maudia berarti ya. Dia menempatinya ke tempat atau dengan tempat domir. Jadi wado'ahu maudi al mudmari. Jadi az-zolimin itu maksudnya ayat ini, lafaz az-zolimina, dia menempati tempatnya domir. Jadi harusnya itu walakinnahum itu. Tapi humnya dilepas, diganti isim yang zohir. Ya, jadi jelas ini orang-orang zolim. Akan tetapi orang-orang zolim bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah yajhaduna. Nah, itu yajhaduna fi'il mudhari, fa'ilnya hum. Yajhaduna maknanya yakdzibuna apa yukadzibuna. Mana yang benar? Yajhaduna, yakdzibuna. Ya, boleh. Kalau yakdzibuna berarti antara mulut sama hatinya itu berbeda. Nah, gitu. Jadi akan tetapi orang-orang zalim itu, nah lafaz az-zalim, az-zalimina itu menempati tempatnya domir gitu ya. Ya berarti ada apa begitu. Nah, terhadap ayat-ayat Allah, mana ayat-ayat Allah? Al-Qur'an, nakni, Al-Quran. bi ayati, nah, berarti Quran nih. Iya. Jadi dengan ayat-ayat Allah yajhaduna, yakdzibuna, mereka mendustakan, boleh. Jadi terhadap ayat-ayat Allah mereka mendustakan. Nah, itu makanya wawunya itu istiqnaf. Kenapa tidak hanya terjadi di ayat ini, di penjelasan ini? Siapa itu?
orang-orang zalim terhadap ayat-ayat Allah itu yajhaduna, mereka pasti celaka, mereka pasti ingkar gitu. Ya, nyambung ya, mudah-mudahan. Coba ulang lagi. Qad litahqiqi na'lamu innahu ay asya'ni la yahzunukal ladzi yaquluna laka minat takdzibi fa innahum la yukadzibuna fis sirri li ilmihim annaka shadiqun wa fi qira'atin bit takfifi, maknanya la yansabunaka ilal kadzibi walakinnaz zalimina wada'ahu mawdi'al mudmari bi ayatillahi al-qur'ani yajhaduna yakdzibuna. Untuk ayat 1 ya. Jadi terhadap ayat-ayat Allah itu mereka mendustakan. Yajhaduna itu artinya yakdzibuna, jadi dusta. Ya, sekarang kita coba baca riadohnya. Jadi ayat ini kan bercerita tentang baginda Nabi masih ya, bahwa beliau itu bersedih gitu. Kami mengetahui bahwasanya dia asya itu kondisinya dia. Sungguh orang yang mengatakan kepadamu tentang kedustaan membuatmu menjadi sedih gitu. Fa'innahu, maka sesungguhnya mereka tuh yang ya yukadzibunaka, mereka tidak mendustaimu fisiri dalam sembunyi-sembunyi gitu ya. Li ilmihim, karena pengetahuan mereka bahwasanya engkau adalah orang yang jujur gitu. Fi qiraatin, dalam qiraat lain dibaca dengan tanpa tasdid, la yansibunaka, mereka tidak menuduhmu ilal kadzibi, menuju kebohongan. Tidak kayak gitu. Terus siapa yang berdusta itu? Walakinnaz zalimina, akan tetapi orang-orang zalim itulah, nah gitu. Nah, karena Nabi tidak termasuk orang zalim, justru dizalimi. Wado'ahu, dia menempatinya maudi al-mudmari, dalam tempat isim domir. Itu yang tadi saya bilang. Harusnya walakinnahum, tapi humnya dibuang, diganti lafad aslinya. Itu. Akan tetapi orang-orang zalim bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Apa itu ayat-ayat Allah? Al-Qur'ani. Yajhaduna yakdzibuna. Mereka yajhadun, apa yajhadun? Membangkang, mendustai, mengingkari boleh. Makanya dalam tafsirnya yukadzibuna, apa yakdzibuna? Yakdzibuna, nggak pakai tasdid, nggak pakai yu ya. Kalau nggak pakai yu berarti yakdzibuna, mereka berdusta. Ya yahaduna tafsirnya yakdzibuna, pakai dal ya. Pakai dal, pakai titik. Jadi begitu hebatnya perjuangan Nabi kan. Nabi itu sedih ketika umatnya tidak mengikuti nasihat-nasihatnya ya. Saking sayangnya itu Nabi.
Tapi Nabi pernah ditegur juga kan oleh Allah di surat Al-Atta itu, Al-Ghasyiyah. Fadzakir innama anta mudzakir gitu. Engkau beri aja peringatan gitu. Innama sesungguhnya anta engkau hanya mudzakir, pemberi peringatan gitu. Jadi kita kan kadang-kadang kalau menginginkan seseorang untuk berubah, kemudian kita kan memberi nasihat ya, tapi penuh dengan pamrih. Penuh dengan pamrih teh pengen orang itu berubah. Nah itu namanya pamrih. Sedangkan kita diajarkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Jadi kita tuh diajarkan untuk memurnikan, mukhlisina lahuddin, memurnikan Allah dengan ketaatan. Makanya ad-dina itu jadi maf'ulnya, maf'ul bi dari mukhlisina. Gitu. Jadi orang-orang yang murni, yang tulus kepada Allah, ketaatannya ad-din itu. Ketaatannya. Nah, gitu. Jadi Nabi itu hanya taat sebetulnya ya. Kayak kita aja lah. Kita mendidik anak, mendidik istri, hanya taat kepada Allah. Jadi jangan saya pengen kamu tuh berubah, kamu tuh menjadi baik. Nah itu tidak mukhlisin. Berarti tidak percaya kemampuan Allah. Cukup Allah saja gitu. Nah kita diajarkan mukhlisin. Ya begitu. Kenapa? Lasta alaihim bimusaitirin. Lasta, engkau bukanlah. Nah gitu. Alaihim atas mereka. Lasta alaihim bimusaitirin. Nah bimusaitirin itu artinya menguasai. Artinya menguasai ya. Bisa membentuk gitu. Itu namanya menguasai. Nah kita tuh lasta alaihim bimusaitir. Itu Nabi. Apalagi kita gitu. Jadi kalau kita ketemu hal-hal yang tidak baik pada keluarga atau teman kita atau saudara kita atau tetangga kita, kita mau menasihati, tuluskan nasihat aja. Jadi jangan penuh harapan gitu. Ketika penuh harapan berarti tidak mukhlisina. Insya Allah itu hasilnya malah mengecewakan. Menurut kita kan dengan ini, dengan itu, dengan bisa berubah, agar bisa berubah. Ternyata usaha manusia itu aslinya tidak apa-apa. Karena ada di dalam bus. Jadi pengaruh dari supirnya kan, mau berhenti mau tidak itu. Nah itu ayat yang kemarin. Jadi ayat yang ini. Jadi sebetulnya ditujukan kepada Nabi. Ya. Tapi kita bisa tiru, gitu kan? Bisa tiru dikit-dikit. Ya karena bersedih maksudnya. Ya karena bersedih. Iya, kita juga kan gitu kan. Kita anak nakal, terus kita nasihati, nggak mempan, kita sedih, ya kan? Nah, Nabi pun begitu. Nah, cuman jangan bersedih, gitu kan? Makanya di sini qad na'lamu, biasanya qad itu ketemunya fi'il madi. Biasanya. Ini ketemunya fi'il mudhari. Ya kan? Berarti kalau ketemunya fi'il mudhari itu kadang-kadang arti aslinya. Kadang-kadang. Jadi sungguh kami mengetahui. Jadi tidak dipantau terus-menerus, tapi Allah tahu. Gitu. Ya. Kalau kita kan kalau nggak dipantau terus ya kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Ya. Kayak Allah menyiksa orang yang mendustai Allah dan orang yang beriman. Apa ininya? Allah tidak meninggalkan. Allah tidak meninggalkan mereka. Jadi tidak meninggalkan itu diartikan tidak lepas, pantau terus. Kayak itu kan surat Al-Atta itu kan yang terakhirnya apa?
summa in yang iya bahum mana Fazakir inna man tazakir asta'in Fazakir inna man tawal Fayun. Inna ilaina nah inna ilaina iya bahum baru summa inna alaina hisabahum. Jadi pertama inna ilaina sesungguhnya kepada kami, inna ilaina iya bahum kembalinya mereka. Arti kembali mereka tuh kondisi apapun manusia itu kalau kembali kepada Quran beres. Cuman ya itu ya jarang untuk bisa kembali. Nah, terus summa inna alaina hisabahum. Alaina itu berarti di atas. Kemudian kewajiban kami, ya gitu. Jadinya maknanya tuh alaina itu begitu, nyentuh. Ya. Kewajiban kami hisabahum, menghisab mereka. Makanya dalam tafsirnya itu natsrukuhu. Kami tidak meninggalkannya. Nyanya kembali ke hisab. Kami tidak meninggalkan hisab. Artinya apa? Dihisab itu orang itu. Tidak ada yang ketinggalan gitu, tidak ada yang kelupaan. Dari tahun ke sini sampai tahun itu ke itu. Enggak tidak terdeteksi. Enggak terjadi. Kenapa Allah tidak meninggalkan hisab mereka? Nah, bahasa kitanya meleng. Allah enggak meleng gitu. Kalau meleng lewat gitu. Lagi dihitung-hitung ada yang gelondong. Kelem itu kan langsung enggak terjadi. Berapa tahun catatannya enggak diperiksa gitu, enggak bisa. Nah, itu yang dimaksud apa tadi itu hisab mereka ya tidak ditinggal. Oke, yuk kita mulai di Riyadhnya, ini lumayan juga. Idza an'amallahu ala abdihi nikmatan. Idza an'amallahu. An'ama itu fi'il madi. Allahu fa'ilnya. Ala huruf jar, abdi majrur wa huwa mudhof. Hi-nya dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Nikmatan. Apa itu nikmatan itu? Ya, nikmatan itu asal katanya sama dengan an'ama. Berarti maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Mana sih? Oh ini. Idza an'amallahu, apabila Allah memberikan nikmat, berarti nikmatnya banyak. Ala abdihi, kepada hambanya, nikmatan. Nah, dengan satu nikmat saja, gitu. Nikmatan. Dengan satu nikmat saja. Ahabba. Nah, itu jawab idza. Ahabba. Dia pasti akan mana tadi? Ahabba cintai. Iya. Ahabba. Dia pasti mencintaimu. Benar. Apabila Allah memberikan nikmat kepada hambanya, nikmatan, satu nikmat, ahabba, dia pasti mencintai. Dia pasti mencintai anturo alaihi. Nah, itu hanya huruf masdariyah. Turo fiil mudore tapi majhul dia. Alaihi, alanya huruf jar, hinya dhamir muttasil sebagai majhul. Ahabba anturo alaihi. Ahabba niscaya dia Allah
pasti mencintai anturoba terhadap, kan maf'ul jadinya posisinya kan, ya kan, ahabba itu nyari maf'ul. Anturo alaihi, dia pasti mencintai engkau, memperlihatkan gitu. Bukan memperlihatkan ya, dia diperlihatkan alaihi, kepadanya. Jadi Allah itu lebih suka ketika kita memperoleh nikmat diperlihatkan gitu oleh Allah. Cara memperlihatannya bukan begini, kita dapat emas terus sholat, Allah ini aku punya emas. Bukan begitu memperlihatkan itu, dia menunaikan apa yang harus ditunaikan gitu. Disyukuri. Disyukurilah boleh. Di sini ada di riadohnya itu. Nah itu ada di riadohnya nanti barisan kedua. Gitu. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, Allah akan lebih suka ketika kita memperlihatkan nikmat itu. Orang kita bilang wujud syukurnya. Gitu. Jadi Allah senang daripada diumpetin, diem aja malah pura-pura nggak dapet apa-apa, padahal dia dapet apa-apa. Nah itu namanya menyembunyikan nikmat. Allah nggak suka. Tapi ketika kita memperlihatkan, Allah suka. Tapi memperlihatkannya jangan kena sama ria. Kena sama ria batal, ya kan? Jadi nggak kena sama ria. Mereka mau memuji, mau mencemooh, nah itu ketika terbebas, tidak ada semua itu, ya, itu namanya memperlihatkan. Al-arifuna al-alimuna bihi abaduhu lahu lagoi rihi, lagoi bukan lagoi rihi ya. Coba kita lihat. Al-arifuna, orang-orang yang mengenal Allah. Al-alimuna, orang yang berilmu. Bihi, dengannya. Berarti dengannya tuh dengan arif atau dengan alim. Dengan arif berarti dengan mengetahui. Dengan alimun, dia berilmu. Bihi, dengannya, abaduhu, mereka akan beribadah kepadanya. Lahu, untuknya. La li ghairihi, bukan untuk dia. Gitu banyak la ya. Gitu. Jadi al-arifuna, orang yang mengenal Allah. Al-alimuna, orang yang berilmu. Bihi, dengan mengenal Allah dan dengan ilmunya. Abaduhu, mereka beribadah kepada Allah. Lahu, kepadanya. La li ghairihi, ya, bukan dengan selainnya. Aktu, bukan uktu ya. Kalau uktu fi'il amar, kalau aktu fi'il madi. Mereka memberi, mereka memberi ar-rububiyata. Ar-rububiyata, rububiyat apa? Rob, sifat ketuhanan gitu. Satunya wal ubudiyata, bawahnya atop. Ubudiyah, abdun, sifat kehambaan. Haqqoha, maf'ul kedua, haqqoha. Jadi mereka memberi gitu ya. Memberi hak tentunya. Memberi hak rububiyah, ketuhanan. Apa tuh maksudnya? Kewajiban seorang hamba gitu. Seperti sholat, itu haknya Allah kan.
Allah tuh punya hak untuk disembah, untuk diikuti nasihat-nasihatnya. Nah itu berarti aktur rububiyah. Satu laginya wal ubudiyah. Ubudiyah itu kehambaan, berarti ke kita. Jadi maknanya mereka memberi sifat kehambaan dengan cara hakkoha. Hakkoha itu memberi haknya. Seperti anak, haknya main gitu kan ya. Itu anaknya. Jangan dipaksa belajar. Paksa belajar berarti mengambil haknya. Jadi gimana biar dia belajar? Cari tahu bagaimana caranya agar anak itu kepada belajar tidak terpaksa gitu kan ya. Al-ubudiyah. Apa tadi ubudiyah? Hambaan. Sifat penghambaan. Kayak kita sholat, taat itu. Nah, itu kewajiban kita. Nah, itu namanya kehambaan. Jadi orang yang mengenal Allah, berilmu dengannya, berilmu tentangnya, boleh begitu. Mereka beribadah kepada Allah lahu la lighairihi. Jadi hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Gimana caranya? Mereka memberi hak-hak ketuhanan dan hak-hak kehambaan. Maksudnya begitu Pak. Gimana caranya? Abaduhu. Mereka beribadah kepadanya imtisala amrihi, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya. Menjalankan perintah-perintahnya. Baru wa muhib wa mahabbat wa mahabbata ya, karena imtisala berarti mahabbata. Dan apa mahabbah? Cintaannya. Ya, kecintaannya hanya kepada Allah, lahu lali makna akharin. Lali makna majrur ya dari li, maka akharin jadi naat gitu. Jadi tidak maksud lain gitu. Jadi orang yang memberikan hak rububiyah sama hak ubudiyah itu mereka beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, imtisala amri, dengan menjalankan perintahnya dan mencintai dia. Lali makna akharin, tidak dengan apa nih makna, tidak dengan isi yang lain. Boleh makna tuh boleh dengarkan isi. Bahkan disebut wa ghannu. Apa ghannu? Mereka mendapat kecukupan fihi, di dalamnya, duna ghairihi, tidak selain dirinya gitu. Taroku apa tuh? Mereka meninggalkan masiwahu. Maknya isi mausul sebagai maf'ul. Mereka meninggalkan sesuatu yang siwahu, ia membencinya. Jadi kalau orang cinta itu biasanya pengen niru, ya kan? Kalau kekasihnya senang A, kita berusaha senang. Kalau kekasihnya tidak suka B, kita berusaha untuk menyingkirkannya. Oke, nyambung ya. Jadi mereka meninggalkan sesuatu selain Allah. Berarti yang tinggal siapa? Allah. Nah, di sini bedanya, Pak. Bedanya orang soleh sama kita. Ya, bedanya orang soleh sama kita itu di sini. Apa itu? Antum suwarun
Antumnya sehat. Kita berarti ya, sambil makan. Kalau ngomong sambil makan susah. Ini penting, makanya harus makan dulu biar nggak kemana-mana ngomongnya. Ini untuk bercermin, membedakan. Saya udah soleh belum ya di sini, Pak? Antum suwarun. Antum domir munfasil kalau di awal jadi mubtada, maka suwarunnya jadi khobar. Engkau adalah bentuk. Bentuk tahu ya? Gambar. Fisik, raga. Engkau adalah raga. Bila arwahin, dengan tanpa ruh. Kalau raga tanpa ruh, berharga nggak? Mati. Iya kan? Nggak berharga. Sehebat apapun kita, ketika ada ruhnya, begitu ruhnya nggak ada, kita tuh nggak ada apa-apa. Yang dulu dihormat-hormat, diinjak-injak karena masuk tanah. Itu karena nggak ada ruhnya. Jadi yang bikin kita berharga, ruh. Makanya manusia itu terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama adalah tubuh. Nah, tubuh itu butuh makan. Yang kedua nafas, nafs, nafsun, ego. Itu butuh kepuasan. Itu manusia. Terus yang ketiganya roh. Roh itu butuh ketenangan. Nah, yang bikin tenang itu apa? Ruh kan? Jadi ruhnya harus dijaga. Kalau ruhnya tidak dijaga, ruh nggak mendapatkan ketenangan. Bagaimana caranya? Gitu kan? Biar ruh tenang. Nah, di situ ada rizki. Rizki sama harta sama apa beda? Beda. Kalau harta tidak bisa membuat nyaman, tenang. Kalau rizki bisa membuat tenang. Ya, yang tidak bisa bikin tenang itu ya, ada orang pendosa bisa nyari duit, ada nggak? Ada kan ya? Ada kan? Dia pendosa, ahli berbuat dosa, tapi bisa nyari duit, bisa nyari harta, bisa, tapi tidak bisa nyari rizki. Kenapa? Innal abda la yuhramu rizqo illa dzanban yusibu. Sesungguhnya seorang hamba seret rezekinya karena dosa yang dilakukan. Jadi pendosa itu seret rezekinya, tapi situ duitnya banyak, tapi ahli maksiat. Ibaratnya pegang apapun jadi duit gitu kan. Itu dia. Berarti salah dong tadi hadis Nabi. Enggak salah, karena memang yang dia dapatkan bukan rizki tetapi harta. Makanya lihat, bisa nggak ruhnya menjadi tenang. Nah gitu. Kalau bisa berarti benar rizki. Kalau nggak bisa, nah itu namanya harta. Itu ya. Itu ada kan di surat apa tadi? At-Taubah. At-Taubah ayat berapa tadi? 55.
At-Taubah 55. Tadi udah kan? Belum ya? Coba dibuka ya. Bentar. At-Taubah surat ke berapa ya? 9. Tufanya atau laknya nahi, larangan. Tujib fi'il mudhari yang dijazman oleh la dengan tanda jazmnya sukun. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Amwalu fa'il. Humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wawunya atop, lanya nafi. Nahi nafi. Auladu maktuf, dari maktuf alinya amwalu. Jadi sama-sama fa'il. Wa huwa mudhof, humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau diartikan fa'il dulu, harta mereka dan pula anak-anak mereka janganlah menjadikan kagum dirimu. Mereka ini siapa? Ahli maksiat. Jadi kalau ahli maksiat duitnya banyak, anaknya sukses, kita nggak boleh kagum gitu, dilarang gitu. Wah hebat ya, duitnya miliaran. Wih hebat ya anaknya, gitu. Kita nggak boleh. Maka di sini ai latas tahsin, janganlah engkau berprasangka baik. Ni amaha itu maf'ul terhadap ni amana terhadap nikmat kami alaihim yang diberikan kepada mereka. Kenapa? Fahiya istidrajun. Itu. Fahiya istidrajun. Maka dia adalah istidraj. Jadi kalau ada orang pendosa duitnya banyak, kita nggak boleh kagum. Kenapa? Itu bukan rizki, tetapi harta. Gitu. Innama yuridullahu liyu'adzibahu. Sesungguhnya Allah hanya menghendaki agar dia mendapat adab, agar mereka mendapat adab. Biha, nah itu. Biha itu kembalinya ke amwal sama aulad. Biha dengan harta mereka dan anak mereka. Itu. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Makanya kita nggak boleh kagum. Wah hebat ya kamu ya. Padahal nggak sholat duha, nggak sholat 5 waktu. Ini kok bisa ya sukses? Nah itu dilarang. Karena yang mereka dapatkan adalah istidraj. Istidraj. Itu. Nyambung ya. Nah terus ketahuannya dari mana? Bahwa Allah itu satu sedang mengadab mereka. Bima yalqauna fi jam'iha minal masyaqqati wa fiha minal masoib. Bima dengan sesuatu yang yalqauna mereka jumpai, mereka temui, mereka dapati juga boleh. Fi jam'iha, di dalam mengumpulkan harta, mengurus anak gitu ya. Minal masyaqqati, berupa masyaqqah. Masyaqqah itu kepayahan. Duitnya banyak tapi payah. Anak-anaknya sukses tapi pusing. Nah, itu namanya masyaqqah. Dan yang mereka miliki bukanlah harta, ya, tetapi api neraka. Ya, ingat ya bahwa manusia itu dihiasi oleh nafsu, gitu kan?
Tergantung siapa yang menghiasi. Kalau yang menghiasi Allah, maka menjadi ujian. Tapi kalau yang menghiasi setan, maka yang dimiliki itu akan menjadi tipu daya. Ada orang waktu belum punya istri, rajin sholat, rajin ngaji. Begitu dikasih istri, berhenti sholat, berhenti ngaji. Liatin aja istrinya. Nah, itu berarti yang mendorong setan, musuhnya, jadi menjadi malapetaka. Tapi kalau yang mendorong itu Allah, ya, maka ibtilaan di situ menjadi ujian. Makanya kenapa Nabi Sulaiman semakin kaya? Karena merasa yang dimilikinya adalah ujian, gitu. Ya, maka dia menjadi semakin kaya. Nyambung ya? Dah. Itu. Bahkan nomor 2-nya tuh Allah menginginkan lenyap ruhnya wahum kafirun, dalam kondisi kafir. Itu jadi 2. Kenapa orang yang tidak taat itu hartanya banyak? 1, istidraj. Ya, yang keduanya apa tadi? Allah menghendaki ruhnya hilang, ruhnya lenyap dalam kondisi mereka kafir. Gitu. Ya, segitu perjuangannya ya. Padahal bagi Allah gampang untuk mengkafirkan, untuk mengimankan seseorang. Tapi Allah nggak begitu, sesuai dengan aturan. Ya, gitu. Dikit lagi, masih kuat kan? 1 baris lagi. Jadi kalian adalah gambar yang tidak berruh. 1. Yang kedua, Antum zalimun. iya kan? Antum zohiruna. Zohirun, maaf. Antum zohirun. Kalian hanya bisa melihat yang nyata. Maksudnya begitu. Jasad Iya, yang nyata. Wal qaumu batinun. Sedangkan orang yang soleh, kaum itu batin, dia melihatnya batin. Antum mubani mabani wal qaumu ma'ani. Engkau adalah bangunan. Iya. Dan orang soleh itu wal qaumu ma'ani, isinya. Jadi kalau kita itu bentuk fisiknya, isinya itu mereka. Nah, kita harus jadi mereka, maksudnya begitu. Nah, ini lagi membedakan. Udah ya? Ada lagi sebetulnya. Kalau kaum, orang yang soleh. Jadi kalau ada lafaz kaum itu orang soleh. Jadi kalau orang soleh itu melihatnya yang nggak kelihatan. Kayak tadi ayat yang tadi. Kalau orang biasa merasakan wah dia sukses, hebat gitu kan, harta banyak, kendaraan bagus, mobil, rumah mewah, anak-anak pada sukses gitu kan. Nah, yang kelihatan mata itu antum mabani namanya. Tapi kalau antum adalah al-qaumu ma'ani, nah, apa tadi ma'ani? Isi. Ya. Jadi tidak hanya luarannya, isinya. Nah, gitu. Ya, kita baca ulang alat berkah. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak an'amallahu ala ghairihi nikmatan habba antura alaihi al-arifuna al-alimuna bihi abadu lahu la ghairihi a'tu ar-rububiyata wal ubudiyata haqqaha abadu imtisalan amrihi wa mahabbatan lahu la liman akhirin wa ghannu fihi duna ghairihi wa taraku ma siwahu antum suwarun bila arwahin antum zahirun wal qaumu batinun antum mabani wal qaumu ma'ani